Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Lail dari kelas TPJ 4A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul bagaimana cara pembuatan dan pemasangan dari foam rope atau bisa kita bilang backisting. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Di sini bagaimana cara memasang dan membuat dan memasang backisting. Apa itu backisting? Menurut Stephen tahun 1985, backisting adalah cetakan sementara yang digunakan untuk menahan beban selama beton dituang dan dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Fungsi dari backisting memiliki fungsi dalam bangunan untuk membuat bentuk dan dimensi pada suatu konstruksi beton dan mampu memikul bebannya sendiri yang baru dicor sampai konstruksi tersebut dapat dipikul seluruh beban yang ada. Perencanaan sebuah sistem serta metode kerja backisting menjadi tanggung jawab dari pihak pemborong kerja, sehingga segala risiko dalam pekerjaan tersebut sudah pasti menjadi hal yang harus ditekan serendah mungkin. Tentunya hal ini dapat dilakukan dengan perencanaan yang sematang-matangnya, mungkin dengan memperhatikan segala faktor yang menjadi pendukung atau menjadi kendala dalam pelaksanaan nantinya. Pada pokoknya sebuah konstruksi backisting menjalani 3 fungsi. Fungsi backisting yang pertama adalah menentukan bentuk dari beton yang akan dibuat. Bentuk sederhana dari sebuah konstruksi beton menuntut backisting yang sederhana. Backisting yang harus dapat menyerap dan beban yang ditimbulkan oleh spesifik beton, berbagai luar serta getaran. Dalam hal ini, perubahan bentuk yang ditimbul dan geseran-geseran dapat diperkenankan asalkan tidak melampaui toleransi tersebut. Backisting harus dapat dipasang dengan cara sederhana, dilepas dan dipindahkan. Material-material yang dibutuhkan dalam pembuatan backisting itu ada plywood dilapisi polyfilm tebalnya 12 mm dan 9 mm, kayu ukuran 5/7 dan 4/6, dan baja profil dan lain-lain. Plywood yang dilapisi polyfilm berdasarkan adanya tidak lapisan pelindung permukaan plywood dibagi atas 2 jenis, yaitu yang dilapisi oleh polyfilm dan tidak dilapisi polyfilm. Berikut adalah langkah kerja dari pembuatan backisting. Pertama itu tentukan ukuran backisting. Untuk menyiapkan bahannya, Anda dapat menggunakan dimensi penampang kolom yang dibuat dengan ukuran beragam, misalnya 25x35 atau 20x30. Semua disesuaikan dengan kebutuhan dan juga seberapa besar bangunan yang akan didirikan. 3 menit. Dilanjutkan dengan pemotongan triplek. Metode pelaksanaan backisting ini malah betul lah aku buat ini. Selanjutnya pemotongan triplek. Metode pelaksanaan backisting yang baik dan benar. Pertama, silahkan potong triplek dengan ukuran yang sudah ditentukan. Misalnya 25x35 dengan ketinggian 4,5 meter. Kemudian setelah itu buatlah sebanyak 2 lembar untuk kedua sisi. Karena pada umumnya panjang triplek adalah 8 kaki atau 244 cm. Kemudian Anda bisa menyambungkan 2 bagian triplek itu menjadi 1. Dan yang ketiga, lipat kerangka menjadi 4 bagian. Apabila sudah selesai menyiapkan bahan-bahan untuk menjadikan kerangkanya, kemudian selanjutnya lipat menjadi 4 seperti halnya balok yang memanjang. Selanjutnya buat stang pengait dari besi ataupun dari kayu untuk membantu mengunci keempat sisi tersebut. Pembongkaran backisting umumnya dilakukan setelah beton berumur 14 hingga 28 hari. Namun pada saat umur 7 hari, backisting balok di gedung tersebut sudah dapat dibongkar.
Baiklah, kita masuk dari alur struktur pembuatan backcasting. Yang pertama itu menyiapkan alat dan materialnya, yang dimana di situ ada alat seperti palu besi, gergaji tangan, paku dan plywood atau kita bilang triplek, dan juga besi. Dan material yang digunakan itu adalah triplek, profile steel dan kayu. Gabungkan semua frame kerangka dari backcasting tersebut dan selesai. Kita masuk pada kesimpulan. Backcasting adalah struktur yang non permanen yang berfungsi untuk menahan beban beton dan beban hidup suatu bangunan. Selain itu, backcasting juga berguna sebagai cetakan untuk membentuk beton dengan model dan ukuran tertentu. Boleh dibilang backcasting ini memiliki peran yang penting dalam mendukung kelancaran proses pekerjaan pengecoran beton. Dengan menggunakan backcasting, kita dapat membuat beton dengan bentuk yang baik dan sesuai perencanaan. Backcasting yang baik memiliki kekuatan yang paling tidak setara dengan beban yang akan ditopangnya. Dengan kekuatan ini, backcasting tersebut dapat menjaga tingkatan kestabilannya adukan cor beton di dalamnya, baik selama proses pengecoran langsung maupun setelahnya. Oke, sampai di sini saja presentasi dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.